Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di majelis yang penuh dengan barokah ini. Keberadaan kita di sini tidak terlepas dari anugerah dan nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus senantiasa kita sampaikan, karena beliaulah sosok yang telah mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat rezeki ini. Di antara wujud syukur yang telah diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan saling membantu dalam kebaikan sebagai nilai-nilai penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak ajaran tentang solidaritas, tolong menolong, dan kasih sayang antar sesama Muslim. Dalam kebersamaan dan saling membantu, umat Islam dapat memperkuat tali persaudaraan dan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan bahagia. Mari kita menguatkan prinsip hidup kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya seperti saling berbagi rezeki dan menjauhi larangannya seperti kikir dan tidak mau membantu orang lain. Perbuatan kikir atau bakhil merupakan perilaku yang tidak baik, karena kekikiran yang dilakukan akan dikalungkan pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi.
Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Ali Imran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini, khotib mengangkat judul khutbah, yakni meraih kebahagiaan dan keberkahan hidup dengan berbagi. Hal ini penting untuk kita renungi sebagai motivasi agar kita bisa menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain dengan rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnasi." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dengan berbagi rezeki, kita juga akan bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastinya akan terjadi sebuah transaksi. Saling memberi dan menerima, minimal dengan pemberian pandangan mata yang diterima dengan senyum, kemudian saling memberi dan menjawab salam, dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling berinteraksi dan membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Membantu dengan cara berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja, namun orang yang memberi dengan ikhlas pun akan merasa bahagia. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain akan mendatangkan kebahagiaan, berbagi juga akan mendatangkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Keberkahan ini bisa terlihat dari 3 hal, yakni yang pertama adalah sedikit namun manfaat dan dampaknya banyak. Seperti makanan yang seharusnya cukup dimakan 3 orang, namun karena ada keberkahan, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Kedua, berkah itu memang sesuatu yang masih misterius dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat kebaikan darinya. Misalnya berkah ilmu bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Padahal dulu saat belajar ilmu tersebut kita tidak memahaminya. Namun karena kita berbagi dengan mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman kepada kita. Yang ketiga, mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita perbuat. Seperti saat kita sedekah 1.000 rupiah dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang berlipat ganda dari sedekah tersebut. Perumpamaan sedekah yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam 1 buah biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap 7 tangkainya menumbuhkan 100 biji. Maka jika dihitung secara matematika dengan sedekah 1.000 rupiah, maka kita akan panen dan mendapatkan 700.000 rupiah. Tidak berhenti sampai di situ. Jika Allah menghendaki, ia masih akan melipat gandakan angka 700.000 itu lagi kepada orang-orang yang ia kehendaki. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim.
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan saling membantu dan berbagi yang mampu mendatangkan kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa dikaruniai rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membantu kesusahan orang lain dan menggantinya dengan kebahagiaan dan keberkahan bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.